Tidak mungkin Rasulullah menganjurkan membaca sesuatu setelah selesai sholat dan Rasulullah sendiri tidak membaca. Meskipun ada hadis yang diriwayatkan dari Siti Aisyah bahwa Rasulullah setelah selesai sholat memang langsung meninggalkan tempatnya. Nah, nanti di hadis-hadis yang lain yang akan kita pelajari, semua yang kita baca setelah selesai sholat, semua ada dasar landasan hukumnya berdasarkan as-sunnah al-qauliyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa ashabihi wa man wala ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Saudara-saudara, malam hari ini bagian kedua tentang dalil bacaan doa dan zikir yang dilaksanakan setelah menyelesaikan sholat. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh dua imam besar, Imam Bukhari dan Muslim, Anil Mughirah an Syu'bah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza faragha minas salati wassalam minas salati wasallama qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Hadis tidak hanya diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, tetapi juga di Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, Sunan An-Nasa'i, dan beberapa riwayat yang lain. Dari Mughirah bin Syu'bah, dia mengatakan sesungguhnya Rasulullah SAW ketika selesai melaksanakan sholat dan mengucapkan salam, beliau membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya, seperti yang selama ini juga kita lakukan. Sahih Bukhari dan Muslim. Yang kedua, wa rawaina fi sahihi Muslim an Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma annahu kana yaqulu dubura kulli shalah hina yusallim la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la haula wa la quwwata illa billah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lahul ni'mah wa lahul fadlu wa lahul thana al hasan la ilaha illallah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, juga oleh Abu Dawud dan Nasa'i. Semangat hadisnya sama dengan yang pertama tadi, yaitu membaca tahlil dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Zubair, dilanjutkan Ibnu Zubair itu juga mengucapkan wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhallilu bihinna dubura kulli shalah. Rasulullah juga bertahlil setiap selesai melaksanakan salat. Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma. Wa rawaina fi sahihai al-Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna fuqara al-muhajirina atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalu dhahaba ahlud duthur bid darajatil ula wan na'imil muqim yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa lahum fadlum min amwal yahujjuna biha wa ya'tamiruna wa jahiduna wa yatasaddaqun
Faqala, yakni Nabi, ala uallimukum syai'an tudrikuna bihi man sabaqakum wa tasbiquna bihi man ba'dakum wa la yakunu ahadun afdala minkum illa man sana'a mithla ma sana'tum. Qalu bala ya Rasulullah. Qal tusabbihuna wa tahmaduna wa tukabbiruna khalfa kulli salatin thalathan wa thalathina. Orang-orang gunung itu, orang-orang miskin yang ada di Madinah itu mengeluh kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Muhajirin yang fakir. Mereka mengatakan, wahai Nabi, orang-orang yang memiliki kekayaan, orang-orang yang hidupnya makmur, kaya, mereka bisa mendapatkan derajat yang tinggi, mendapatkan kenikmatan, mereka melaksanakan sholat sebagaimana kami melaksanakan sholat. Mereka juga berpuasa sebagaimana kami juga berpuasa. Tetapi mereka memiliki kelebihan. Dengan harta yang mereka punya, mereka bisa berhaji. Mereka bisa umrah. Mereka bisa jihad dengan hartanya. Mereka bisa bersodakoh. Nah, kami orang-orang miskin muhajirin ini nggak punya apa-apa. Tidak punya kelebihan apa-apa. Apa kemudian jawaban Kanjeng Nabi yang menggembirakan mereka? Kalau maukah engkau aku tunjukkan sesuatu yang engkau bisa dapatkan sebagaimana yang telah didapatkan oleh orang-orang kaya sebelum kamu, dan juga bisa mendapatkan apa yang akan didapatkan oleh orang-orang kaya sesudah kamu. Dan tidak ada seorang pun yang lebih mulia atau mendapatkan anugerah kecuali yang melakukan apa yang engkau lakukan. Nabi menantang untuk memberikan sebuah rahasia. Mereka langsung menjawab, bala ya Rasulullah, kami mau. Apa jawaban Nabi? Bertasbihlah, bertahmidlah, bertakbirlah setiap selesai sholat 33 kali. Lu tidak hanya tasbih, tahmid, dan takbirnya, sampai kepada jumlahnya yang 33. Ya, makanya kalau kita wiridan, dzikir dengan tasbih selesai sholat, usahakan 33. Ya, jangan dikorupsi. Kepengen cepat, subhanallah, subhanallah, subhanallah 3 kali rampung. Nah, kita ikuti apa yang pernah diajarkan oleh Kanjeng Nabi kepada orang-orang fakir, muhajirin di Madinah pada saat itu. Qala Abu Saleh Ar-Rawi an Abi Hurairah lamma su'ila an kafiyati dzikri, seorang sahabat yang bernama Abu Saleh yang meriwayatkan hadis ini dari Abu Hurairah, ditanya bagaimana cara zikirnya, qala yaqulu subhanallah walhamdulillah wallahu akbar hatta yakuna minhunna kulluhunna thalathun, 33 kali. Ya. Wa rawaina fi sahih Muslim. Tadi hadis itu juga sahih Bukhari dan Muslim. Sekarang ada di dalam sahih Muslim. An Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala mu'aqibatun la yakhibu qailuhunna aw fa'iluhunna dubura kulli salatin maktubah salata wa thalathina tasbihah wa thalatan wa thalathina tahmidah wa arba'an wa thalathina takbiratan. Rawah Imam Muslim, juga di dalam At-Tirmidzi, An-Nasa'i. Ada perkara yang kalau orang melakukan atau membacanya setiap selesai sholat, dia tidak akan rugi. Gampang. Cuma membaca 33 kali tasbih, 33 kali tahmid, dan 34 takbir. Genap 100. Yang biasa kita lakukan kan kemudian setelah
subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ya seterusnya itu. Lanjut, yang juga di dalam Sahih Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, man sabbaha Allah fi duburi kulli salatin talatan wa talatina wa hamidallah talatan wa talatina wa kabbarallah talatan wa talatina wa qala tamamal mi'ah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ukhbirat khotoyahu wa in kanat mithla zabadil bahri. Rawahu Muslim. Menegaskan hadis yang tadi yang sebelumnya, Rasulullah bersabda, barang siapa bertasbih setiap selesai sholat 33 kali, bertahmid 33 kali, bertakbir 33 kali, kemudian digenapkan 100 kali dengan ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali, maka beliau mengatakan dosa-dosanya akan dihapus meskipun dosa itu seperti besarnya, banyaknya seperti buih yang ada di lautan. Tapi para ulama ketika menafsirkan hadis ini menjelaskan itu tetap dosa-dosa yang kecil. Karena dosa-dosa yang besar tetap membutuhkan syarat-syarat tertentu. Ya, membunuh misalkan, durhaka kepada orang tua, dosa-dosa yang kabair. Saya lanjutkan. Wa fi sahihil Bukhari fi awaili kitabil jihad an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwadu duburas salat biha ulail kalimat. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wa a'udzubika an uradda ila ardalil umuri wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min adabil qabri. Di samping Imam Bukhari juga ada di dalam Jami' Tirmidzi, juga di dalam Sunan An-Nasa'i. Rasulullah SAW tidak hanya bertasbih, bertahmid, bertakbir, tetapi beliau juga berta'awud, memohon perlindungan dari apa? Seperti yang kita baca setiap ba'da subuh, wirdul latif. Ya, Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhul wa a'udzubika min, ya, dan seterusnya itu. Juga berlindung dari panjang umur yang mubadir, yang muspro, juga berlindung dari fitnah dunia, dan juga berlindung dari adzabil qabr. Wa rawaina fi sunani Abi Dawud wa Tirmidzi wan Nasa'i an Abdullah bin Umar. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khaslatani akhallatani la yuhafidu alaihima abdun muslimun illa dakhalal jannata huma yasir wa may ya'mal ya'malu bihima qalil yusabbihullahu ta'ala fi duburi kulli salatin asyra wa yahmadu asyran wa yukabbiru asyran wa dzalika khamsuna wa mi'atun bil lisan wa alfun wa khamsami'ah fil mizan wa yukabbiru arba'an wa talatina idza dakhala madja'ahu wa yahmadu talatan wa talatina wa yusabbihu talatan wa talatina wa dzalika minhu bil lisan wa alfun bil mizan. Qala falaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'akkiduha biyadihi. Qalu ya Rasulullah kaifa huma yasir wa may ya'malu bihima qalil. Qala ya'ti ahadakum yakni asy-syaitan fi manamihi wa yunawwimuhu qabla an yakulahu wa ya'tihi fi salatihi fa yudzakkirahu hajatuhu qabla an yakulaha. Isnaduhu sahih. Saudara-saudara sekalian, hadis ini sampai para sahabat menjelaskan, Rasulullah sampai menekankan dengan tangannya tentang bacaan-bacaan yang sangat dianjurkan dibaca setelah selesai sholat.
yang gampang diucapkan, tetapi sedikit yang melakukan. Para sahabat bertanya, kenapa kok bisa begitu? Ya, karena setan tidak terima. Maka sebelum kita mampu mengucapkan itu, setan berusaha untuk menghalang-halangi. Wa rawaina bi isnadin sahihin fi sunani Abu Dawud wan Nasa'i an Mu'ad radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha bi yadihi wa qala ya Mu'ad wallah inni la uhibbuka fa qala usika ya Mu'ad la tad'anna fi duburi kulli salatin taqul Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Hadis sahih, ya, hadis yang sanadnya sahih di dalam Sunan Abi Dawud dan Nasa'i dari Mu'ad, sahabat Mu'ad, sesungguhnya Rasulullah SAW memegang tanganku, kemudian beliau mengatakan, ya Mu'ad, sampai bersumpah, wallahi, kata Rasulullah, Rasulullah sampai bersumpah, ya Mu'ad, wallahi inni la uhibbuka, wahai Mu'ad, demi Allah aku mencintaimu. Oleh karena itu, faqala usika ya Mu'ad, karena kecintaanku padamu, aku ingin berwasiat kepadamu ya Mu'ad, jangan engkau tinggalkan setiap selesai sholat untuk mengucapkan Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Saudara-saudara, kalau Anda perhatikan, ini tidak pernah saya tinggalkan. Kalau Anda perhatiannya. Sebelum kita bertasbih, bertahmid dan bertakbir masing-masing 33 kali, saya selalu mengucapkan Allahumma a'inna ala dzikrika Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, selalu. Baru setelah itu subhanallah, subhanallah, subhanallah. Mudah-mudahan seperti yang dijanjikan oleh Rasulullah kepada sahabat Mu'ad, kita akan mendapatkan keutamaan dari bacaan yang diwasiatkan. Wasiat Nabi kepada Mu'ad sampai Kanjeng Nabi bersumpah. Saya lanjutkan. Wa rawaina fi kitab Ibnu Sunni an Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qada salatu masaha jabhatu biyadil yumna tsumma qala asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanir rahim Allahumma adhib annil hamma wal hazan. Ini bukan bacaan, ini bukan doa atau zikir, tetapi sebagaimana yang Rasulullah SAW biasa lakukan ketika beliau selesai sholat, selalu beliau mengusap dengan kedua tangannya atau dengan tangan kanannya wajahnya, jidatnya itu selalu diusapkan. Ya. Wa rawaina fihi an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza faragha min salatihi la adri qabla an usallima wa ba'da an usallima yaqul subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat Sa'id Al-Khudri mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai sholat, hanya beliau itu ragu apakah diucapkan oleh Nabi sebelum salam atau sesudah salam, yaitu apa? Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau Anda perhatikan, saya tidak pernah meninggalkan doa ini setelah selesai doa apapun yang kita baca bersama-sama. Selalu pasti akan ditutup dengan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tampaknya kita membutuhkan tiga kali kajian, pembahasan, ada bagian ketiga karena ini nanti masih belum selesai. Mudah-mudahan ini semakin menebalkan keyakinan kita
untuk membaca doa dan zikir setelah kita selesai melaksanakan sholat. Ya. Nah, meskipun sebagian orang meragukan, tetapi tidak bisa dibantah karena hadis-hadis tadi itu ada di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Nah, meragukan tidak ada perintah dibaca bersama-sama. Tapi saya akan jawab, juga tidak ada larangan dibaca bersama-sama. Ya. Yang kedua, kalau tidak dibaca bareng-bareng, yakin makmumnya belum tentu membaca. Belum tentu baca tasbih 33 kali. Misalkan saya terus diem sendiri baca 33. Tidak yakin Anda ikut baca 33. Mungkin ketika saya noleh ke belakang sudah hilang semua malahan. Ya, cepet-cepetan angkat tangan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.